Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu penguji. Perkenalkan saya Agnis Arimayanti dari kelas D, Seminar SDM. Pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengembangan Diri Lingkungan Kampus dan Soft Skill terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah pentingnya kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang tidak hanya bergantung pada pencapaian akademik seperti IPK tinggi, tetapi juga pada efikasi diri, soft skill, dan kemampuan adaptasi. Era globalisasi dan kebutuhan dunia kerja yang dinamis menuntut mahasiswa untuk memiliki keterampilan seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving yang didukung oleh pengembangan diri dan lingkungan kampus. Meski Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar berupaya mempersiapkan lulusannya, masih banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pengembangan diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan kampus berperan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang ketiga, sejauh mana soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh pengembangan diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh lingkungan kampus terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Menganalisis sejauh mana soft skill mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, kemudian menentukan faktor yang paling dominan antara pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill dalam mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis, menambah literatur ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa, khususnya terkait pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, memberikan masukan kepada pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar untuk meningkatkan program pengembangan diri dan soft skill mahasiswa guna meningkatkan kesiapan kerja. Yang kedua, memberikan masukan kepada mahasiswa tentang pentingnya soft skill dan pengembangan diri dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Manfaat yang ketiga adalah manfaat kebijakan, di mana memberikan rekomendasi kepada pihak kampus dalam mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung persiapan kerja mahasiswa melalui perbaikan lingkungan kampus dan meningkatkan program pengembangan soft skill. Kemudian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri merupakan suatu upaya seseorang dalam meningkatkan saingan hidup. Pengembangan diri akan mengarahkan manusia untuk menciptakan peradaban. Proses lahirnya sebuah peradaban didasari oleh nilai budaya yang tinggi. Pencipta budaya adalah para intelektual yang didasari oleh pengembangan ilmu dengan benar. Dari Milul dan Ali tahun 2020. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri
difasilitasi dan dibimbing oleh konselor, guru, dan tenaga pendidik yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan. Pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa pengembangan diri adalah kegiatan pendidikan yang berada di luar mata pelajaran dan upaya pembentukan watak, dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang kedua ada lingkungan kampus. Nah, lingkungan kampus yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi belajar mereka. Lingkungan kampus yang kondusif yang meliputi hubungan yang baik antar sesama mahasiswa serta hubungan antara mahasiswa dengan dosen, lingkungan fisik serta ukuran kelas, suhu udara di dalam ruang kelas, pengendalian kebisingan, kebersihan kampus. Lingkungan kampus yang kondusif dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Lingkungan kampus yang tidak sehat akan membuat mahasiswa merasa stres dan pada akhirnya menurunkan motivasi belajar mahasiswa yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajarnya. Menurut Naibaho dan kawan-kawan. Nah, lingkungan kampus dibedakan menjadi dua golongan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan fisik kampus juga dapat ditemui baik di sebuah kampus maupun di luar kampus. Nah, lingkungan fisik ini merupakan seluruh sarana fisik kampus yang dapat menunjang kelancaran proses pendidikan dalam perkuliahan. Lingkungan fisik kampus juga diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2014. Bagian ketujuh yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan adanya kebutuhan isi dan proses suatu pembelajaran dalam hal memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan. Kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial kampus adalah semua orang atau manusia lain yang dapat mempengaruhi manusia lain dalam lingkungan kampus. Pengaruh lingkungan sosial juga ada yang dapat diterima secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pengaruh yang secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, keluarga, teman, kawan, dan kawan kuliah, dan lain sebagainya. Pengaruh yang tidak langsung yaitu seperti melalui radio, TV, majalah, buku-buku, surat kabar, dan lain sebagainya, menurut Purwanto tahun 2014. Kemudian yang ketiga ada soft skill. Nah, soft skill sungguh penting dalam membangun workability seseorang agar lebih percaya diri dan menjalankan pekerjaan serta beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, menurut Rahmadani dan Mardelis tahun 2022. Mereka berperan penting dalam menentukan perkembangan prestasi dan kesiapan kerja seseorang dalam dunia pekerjaan. Setiap lulusan perguruan tinggi harus memiliki keterampilan tersebut untuk melamar atau mencari pekerjaan setelah lulus dari jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kemampuan soft skill haruslah diperhatikan agar tingkatan kerja seseorang menjadi lebih baik menurut Pambaeng dan kawan-kawan pada tahun 2014. Soft skill menurut Muhibin terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi soft skill mahasiswa, yaitu diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dipengaruhi diantaranya yang pertama, kecerdasan atau inteligasi semakin tinggi. Kecerdasan mahasiswa, maka semakin banyak peluang yang didapatkan seorang mahasiswa. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemampuan seseorang atau mahasiswa yang tumbuh dalam diri seseorang sesuai dengan masing-masing potensi. Yang ketiga, minat. Nah, minat akan meningkatkan perhatian seseorang atau mahasiswa yang disukai sehingga dapat belajar lebih giat untuk mencapai impian yang diinginkan. Kemudian sikap mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah sikap mahasiswa. Nah, untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi diantaranya yang pertama, keadaan keluarga, yang kedua ada dosen atau pembimbing dan cara mengajar, yang ketiga alat-alat pembelajaran, dan yang keempat motivasi sosial. Nah, kemudian yang terakhir di tinjauan pustaka ada kesiapan kerja. Nah,
Kinerja karyawan menjadi salah satu tolak ukur penilaian suatu organisasi. Bagaimana melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi merupakan bentuk kinerja karyawan yang dapat terlihat langsung. Banyak faktor-faktor yang juga memiliki peran dalam mempengaruhi kinerja. Definisi kinerja karyawan menurut Kurnianto tahun 1991 dalam Mangkunegara 2012 adalah perbandingan hasil yang dicapai dalam peran serta tenaga kerja per satuan waktu atau lazimnya per jam. Nah, hasil kinerja karyawan dapat dilihat dari perkembangan kinerjanya. Kinerja karyawan merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Kinerja timbul bukan saja bersumber dari pendidikan formal, namun dalam praktik kinerjanya di lapangan. Kinerja timbul dari adanya berbagai latihan-latihan bagi karyawan, operasional, dan pendidik bagi para manajemen perusahaan. Pengembangan operasional dan pendidik bagi para manajemen perusahaan bertujuan untuk meningkatkan hasil secara efektif, sedangkan pengembangan teknis bertujuan untuk meningkatkan konsep dan strategi dalam perencanaan dan pengembangan potensi yang ada pada setiap manajemen perusahaan, menurut Hasibuan dan Silva 2019. Kemudian penelitian terdahulu, di mana di sini ada penelitian dari Arestia Putri Pembajeng, Sumartik, dan Herlinda Maya Kumalasari, dengan judul penelitian Pengaruh Pengembangan Pengalaman Magang, Motivasi Kerja, dan Soft Skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Nah, hasil penelitiannya itu adalah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan antara pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Dalam memasuki dunia kerja, data analisis menunjukkan bahwa pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill berkontribusi secara signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang dibuktikan sebagai kuesioner yang menunjukkan responden positif dan para responden. Nah, penelitian terdahulu yang kedua ada dari Herlisa Heri Prabowo Sutrisno dan Nanda Gioltom. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Hal ini berarti bahwa semakin baik kemampuan soft skill yang dimiliki mahasiswa, semakin tinggi pula kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Kemudian yang ketiga, ada penelitian terdahulu dari Khairuddin dan Putri Ismatul Iva. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Dan yang keempat ada penelitian dari Wan Rika Aprilia dan Nur Huda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa soft skill dan hard skill dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Nah, lanjut ke hipotesis. Hipotesis pertama, diduga pengembangan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hipotesis kedua, diduga lingkungan kampus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hipotesis ketiga, diduga soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dan hipotesis keempat, pengembangan diri lingkungan kampus dan soft skill secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kemudian kita masuk di metode penelitian. Jenis penelitian
Yang digunakan adalah kuantitatif, menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dinyatakan dengan angka atau current pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa ekonomi dan bisnis Universitas Negeri Makassar. Kemudian identifikasi variabel, yang pertama variabel independen atau X1. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengembangan diri X1, lingkungan kampus X2, dan soft skill X3. Nah, untuk variabel dependennya, variabel dependen merupakan variabel output, kriteria konsekuen atau variabel terikat. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesiapan kerja mahasiswa. Nah, untuk desain penelitian, yaitu yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar sebagai objek penelitian, kemudian ada kajian pustaka di mana kajian pustakanya terdiri dari 4, yaitu yang pertama pengembangan diri, lingkungan kampus, soft skill, dan kesiapan kerja karyawan. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Cuma kami di sini lebih berfokus kepada teknik pengumpulan data kuesioner. Nah, setelah teknik pengumpulan data, kami menganalisis data dan berakhirlah menjadi output laporan hasil penelitian. Nah, untuk populasi sendiri, populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data penelitian menurut Edi dan Andriani tahun 2021. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, teknik pengumpulan data, seperti yang saya bilang tadi, kita berfokus di kuesioner. Nah, menurut Sugiono, tahun 2019, metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner yang menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang penting untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data yang jelas dengan penyebaran daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator variabel penelitian yang diisi oleh para pegawai sebagai responden. Kuesioner yang digunakan didesain berdasarkan skala model atau Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, teknik penguji instrumen yang pertama itu adalah uji validitas. Nah, uji validitas dan kemudian kita juga akan menggunakan uji reliabilitas dan yang terakhir kita akan menggunakan uji asumsi klasik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu penguji. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Dari Bapak dan Ibu penguji, apakah ada yang mau ditanggapi dari proposal saya? Saya persilahkan. Baik, Saudari Agnes Arimilty. Di sini saya sangat tertarik dengan judul yang Saudari paparkan. Di sini saya ingin mengetahui, coba Anda deskripsikan menurut persepsi Anda, apa sih itu kesiapan kerja dalam konteks penelitian ini? Dan mengapa konsep ini dianggap penting dalam era globalisasi? Coba deskripsikan jawaban Anda. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Nah, kesiapan kerja dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat kesiapan seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Nah, mencakup kemampuan teknis, soft skill, kepercayaan diri, dan adaptabilitas terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Nah, konsep ini penting dalam era globalisasi karena dunia kerja tidak hanya menuntut kualifikasi akademik, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, kerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah. Dengan kesiapan kerja yang baik, lulusan mampu bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Baik, itu jawaban dari saya, Bapak. Baik, untuk pertanyaan saya selanjutnya, pada variabel X yang kamu pilih ini, mengapa kamu mengambil faktor soft skill?
Mengapa bukan hard skill? Coba saya ingin bertanya, kenapa soft skill seringkali dianggap lebih penting dibanding hard skill dalam mempersiapkan mahasiswa untuk masuk dalam dunia kerja? Coba Baik, untuk saudari. baik, terima kasih Bapak izin menjawab. Nah, soft skill ini sering dianggap lebih penting karena sifatnya yang lintas fungsi dan relevan di berbagai situasi kerja. Kemampuan seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan problem solving membantu lulusan beradaptasi dengan cepat pada perubahan lingkungan kerja. Selain itu, banyak perusahaan Selain itu, banyak perusahaan yang sulit untuk Selain itu, banyak perusahaan yang percaya bahwa soft skill sulit untuk diajarkan di tempat kerja, dibandingkan dengan hard skill yang lebih spesifik dan teknis. Oleh karena itu, memiliki soft skill yang baik menjadi keunggulan kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan. Itu jawaban dari saya, Pak. Baik, saya lumayan puas dengan jawaban saudari. Atau mungkin Nur Fazila bisa memberikan pertanyaan. Baik, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas presentasi Anda. Apakah Anda sudah siap untuk sesi tanya jawab dari saya? Siap, Ibu. Baik, adapun pertanyaan saya, apakah ada kesenjangan literatur yang ditemukan dari penelitian terdahulu yang ingin Anda isi melalui penelitian ini? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Nah, kesenjangan literatur yang ditemukan adalah minimnya penelitian yang secara spesifik mengembangkan pengaruh pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill terhadap kesiapan kerja dalam konteks mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan variabel-variabel ini atau hanya fokus pada satu aspek. Dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Itu jawaban dari saya, Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Saudari Agnes memastikan bahwa rumusan masalah yang diajukan relevan dengan tujuan penelitian? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini diformalisasikan berdasarkan identifikasi permasalahan yang nyata, seperti sulitnya lulusan mendapatkan pekerjaan. Meskipun memiliki IPK tinggi, setiap rumusan masalah dirancang untuk menjawab pengaruh spesifik dari variabel independen atau pengembangan diri, lingkungan kampus, dan soft skill terhadap kesiapan kerja. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis faktor-faktor tersebut secara individual maupun simultan sehingga keduanya relevan dan saling mendukung. Baik, itulah tadi jawaban dari saya, Ibu. Apakah Baik, dari Bapak dan Ibu penanggap masih ada yang mau ditanggapi terkait tentang penelitian saya ini? mungkin dari saya secara keseluruhan penelitian Anda sudah cukup baik dan kami apresiasi usaha Anda. Baik, terima kasih, Ibu. Dari Dari Bapak sendiri, Anies. Jadi berdasarkan hasil yang sudah kami diskusikan pada tim penguji, kami menemukan bahwa jawaban-jawaban yang Anda berikan itu membuat kami sangat puas, dan juga dari pemaparan materi penelitian Anda juga sangat membuat nilai plus bagi kami juga. Selanjutnya, kami dari tim penguji memutuskan bahwa proposal penelitian Anda kami terima, dan kami mengucapkan untuk selamat melakukan penelitian terhadap saudara Agnes Arif. baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas apresiasinya dan sudah mau menerima penelitian saya. Saya Agnes Arimayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.